Satu parpor untuk dapat memenuhi syarat, salah satu syarat itu adalah memiliki anggota yang mencapai minimal 1.000. Pada tahun 2018, Lombok Timur tercatat sebagai kabupaten terawan di Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hai Tribuners, berjumpa lagi dengan saya Sirtupil Laili, jurnalis tribunlombok.com dalam acara Bincang Tribunlombok.com. Seperti biasa, dalam acara Bincang Tribunlombok.com ini kita akan berbincang-bincang tentang banyak hal menarik dan tentunya inspiratif dari bumi Nusa Tenggara Barat. Dan edisi kali ini sangat spesial ya, karena kita akan berbicara agak serius nih tentang pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat, khususnya di Lombok Timur. Saya sudah bersama dengan Ketua KPU Lombok Timur, Dr. Muhammad Junaidi. Assalamualaikum. Ya Pak, terima kasih sudah bergabung dengan kami di tribunlombok.com, dan hari ini kita akan berbincang-bincang, berbagi atau sharing Pak tentang banyak hal, tentang tentunya tentang pemilihan, persiapan pemilu, pemilihan kepala daerah sampai pemilihan pilpres nanti Pak. Dan sebagai catatan Tribuners, bahwa Lombok Timur ini merupakan salah satu lumbung suara ya, di Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan jumlah pemilih yang paling besar Pak ya, paling besar di Nusa Tenggara Barat. Hari ini kita akan pengen tahu lebih banyak dari Pak Ketua KPU, bagaimana sih persiapan ini menjelang pemilihan umum ya, dan pemilihan kepala daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pak, apa kesibukan hari ini Pak di teman-teman KPU di Lombok Timur? Ya, alhamdulillah. Terima kasih sebelumnya, dengan izin Allah kita bisa bersilaturahim dari Tribun. Kami ucapkan terima kasih. Yang pertama, kegiatan kami di KPU Lombok Timur saat ini sebagaimana kita ketahui sesuai dengan Undang-Undang 7 tahun 2017 bahwa pelaksanaan pemilu itu untuk tahapannya dimulai 20 bulan sebelum hari pemungutan dan penghitungan suara yang jatuh pada tanggal 14 Juni tahun 2022, dan itu ditandai dengan pelaksanaan launching dimulainya tahapan pemilu tahun 2024. Kemudian mulai tanggal 29 Juli sampai tanggal 1 Juli tahun 2002 itu pengumuman untuk pendaftaran partai politik calon peserta pemilu tahun 2024, yang kemudian dilanjutkan dengan proses pendaftaran partai politik calon peserta pemilu yang dimulai dari tanggal 1 sampai dengan 14 Agustus tahun 2022 yang lalu. Dan alhamdulillah sesuai dengan tahapan sebagaimana telah ditetapkan dalam PKPU nomor 4 tahun 2022 tentang proses pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik peserta pemilu tahun 2024. Kami saat ini dalam tahapan verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan partai politik calon peserta pemilu tahun 2024. Demikian. Ya, ini apa saja yang mungkin bisa bagi sama Tribuners di rumah Pak? Apa saja kegiatan KPU dalam verifikasi faktual ini? Apakah hanya sekedar berkunjung atau apa Pak? Betul. Verifikasi itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah verifikasi administrasi, kemudian verifikasi faktual. Nah, verifikasi administrasi telah berakhir pada bulan Oktober juga, tanggal 14, ditandai dengan diumumkannya hasil verifikasi administrasi bagi partai politik dengan pengumuman
pada tanggal 14 Oktober tahun 2022 yang lalu, di mana ada 18 partai politik yang memenuhi syarat dan akan dilanjutkan dengan proses verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan. Dari 18 partai politik itu ada 2 kategori. Kategori pertama adalah bagi partai politik yang telah lulus parliamentary threshold pada pemilu tahun 2019, itu yang dinyatakan memenuhi syarat verifikasi administrasi akan mengikuti penetapan nanti pada tanggal 14 Desember tahun 2022. Sedangkan untuk 9 partai politik yang tidak termasuk dalam partai politik parliamentary threshold, kita sebut dengan partai parlemen ya untuk menyingkatnya, itu mengikuti verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan. Seperti apa? Kami diharuskan untuk mendatangi kantor tetap dari partai politik untuk kepengurusan. Itu ada 3 kategori. Yang pertama, kami akan memverifikasi secara langsung kepengurusan, kemudian keterwakilan perempuan, dan domisili kantor tetap. Sedangkan untuk keanggotaan ini kami akan turun, telah dan akan turun ke anggota-anggota partai politik yang dalam sipol itu sudah kami diberikan sebagai sampel. Jadi untuk diketahui, sebagaimana disampaikan oleh Bang Sir tadi, di Lombok Timur ini pemenuhan syarat minimal dari anggota parpol itu minimal 1.000 orang anggota. 1.000 orang. Karena jumlah penduduk Kabupaten Lombok Timur ini lebih dari 1 juta, mencapai 1.300.000 lebih. Seperti itu. Satu parpol itu minimal anggota? Satu parpol untuk dapat memenuhi syarat, salah satu syarat itu adalah memiliki anggota yang mencapai minimal 1.000. Minimal 1.000. Baik yang parpol parlemen atau Betul. Baik untuk partai parlemen maupun non parlemen tadi, syarat untuk minimal keanggotaannya memiliki anggota minimal 1.000. Sehingga itu kenapa pada bulan yang lalu setelah melalui verifikasi administrasi yang dinyatakan memenuhi syarat ini telah memenuhi syarat, salah satunya memiliki 1.000. Itu khusus di Lombok Timur saja Pak, 1.000 atau daerah lain sama semua? Ditentukan oleh jumlah penduduk ya. Jika jumlah di situ kan disebutkan 1/1000 atau 1.000. Nah, jadi kalau dia jumlah penduduknya 1.300.000, kalau 1/1000-nya 1.300. Jadi partai politik pada umumnya itu di persat minimal 1.000-nya. Nah, seperti itu. Banyak sekali berarti kalau di Lombok Timur ini Pak ya? Alhamdulillah. Paling banyak dari daerah lain ya, di kabupaten lain di NTB Pak ya? Jika dibandingkan dengan kabupaten kota yang lain, yang terbanyak penduduknya itu di Lombok Timur 1.300.000 lebih. Kemudian yang kedua itu di Lombok Tengah. Sekitar 1.200.000. Hampir sama Pak ya? Hampir sama. Ya, jadi kita harus mengecek, berarti KPU mengecek satu persatu 1.000 anggota ini? Betul. Jadi dalam proses pelaksanaan verifikasi faktual itu ada mekanismenya. Mekanismenya adalah KPU atau verifikator faktual itu mendatangi langsung tempat tinggal dari anggota partai politik untuk mencocokkan dokumen-dokumen yang ada, dalam hal ini KTP elektronik dan KTA. Seperti itu. Apakah 1.000? Jawabannya menggunakan metode sampling. Jadi dari 1.000 itu untuk di Lombok Timur ini rata-rata 299 ya, lebih kurang ya. Ada yang 300 lebih sedikit, 305, ada yang 298, tergantung dari berapa jumlah anggota yang dulu pada saat pendaftaran disampaikan ke KPU RI, begitu. Pak, ini ada perbedaan tadi yang partai politik parlemen dan non parlemen itu butuh gimana itu? Itu harus yang non parlemen kan masih baru mungkin deh ini, masih butuh
betul-betul dicek ke lapangan Pak Dip? Baik, itu sesungguhnya amanah undang-undang, amanah undang-undang bahwa untuk ada 3 dasar kita dalam melaksanakan verifikasi ini. Yang pertama itu PK Undang-Undang 7 saya sebutkan tadi, kemudian keputusan MK, kemudian setelah itu keputusan PKPU nomor 3 tentang tahapan jadwal, kemudian PKPU 4 tentang pendaftaran verifikasi. Nah, berdasarkan keputusan MK nomor 55 disebutkan bahwa untuk partai yang parlemen tadi hanya mengikuti tahapan verifikasi administrasi. Tidak mengikuti verpak seperti itu. Jadi lebih mudah ya. Jadi itu sumbernya berdasarkan keputusan MK itu nomor 55. Seperti berarti itu. Sekarang yang verifikasi faktual ada berapa parpol Pak? 9 parpol. 9 parpol ya. Ini yang belum memenuhi. Betul. Belum tidak termasuk dalam partai yang pada pemilu tahun 2019 itu memenuhi parliament threshold, tetapi ada juga sebagian dari 9 partai ini yang mengikuti pemilu pada tahun 2019 tapi masih di bawah ambang batas, di bawah 4%, 4,0. Ada juga yang baru sama sekali menjadi partai baru. Jadi ada 2 kategori dari 9 ini. Ada yang pernah mengikuti pemilu tahun 2019, ada yang belum pernah atau disebut dengan partai baru tahun 2000 sekarang ini. Berarti sekarang ini para pengurus parpol yang baru ini sedang deg-degan juga ini Pak ya? Endingnya nanti seperti apa hasil verifikasi ini Pak? Betul, jadi pada proses kami ini nanti pada tanggal 4 November itu kami akan mengakhiri proses verifikasi faktual ini, kemudian akan kami sampaikan kepada KPU RI. Kemudian pada tanggal 9 November itu KPU RI akan menyampaikan rekapitulasi hasil proses verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan kepada partai politik dan keanggotaan. Seperti itu, sehingga akan ada tindak lanjutnya setelah itu. Bisa apakah dia lolos, tidak lolos, menentukan lolos nggak dia hasil verifikasi? Betul, jadi sesungguhnya kan proses faktual ini kan untuk membuktikan bahwa yang 1000 tadi itu benar menjadi anggota partai politik. Itu salah satu tujuan dari pelaksanaan verifikasi faktual keanggotaan ini, untuk memastikan kebenaran antara dokumen dengan orangnya, bahwa mengakui bahwa benar saya menjadi anggota partai politik. Berarti itu didatangi satu persatu Pak, pengurus maupun anggota? Betul, kami datangi satu persatu, kemudian ini memang menambah pengalaman, menambah pengalaman, menambah silaturahim, menambah teman. Jadi kita seperti kita ketahui di Lombok Timur ini kan ada daerah pesisir pantai, kalau kita ke selatan daerah Jeruwaru, Keruak, termasuk di Sakra Timur juga, kemudian kita ke daerah Sembalun, Sambelia ini, dan menemukan beliau-beliau ini tidak mudah Pak Zir. Teman-teman berangkat pagi, ada yang pulang jam 9 malam, ada yang pulang setelah maghrib, ada yang ba'da isya, ada yang jam 9 malam, karena mencari beliau ini nama bisa jadi sama, tetapi setelah kita cocokkan dokumennya bukan beliau itu. Terus yang kedua, kita temukan kadang-kadang banyak namanya Fulan misalnya begitu. Fulan yang mana? Hanya kita akan mencari si yang Fulan satu, kita minta dokumennya, ternyata bukan, tidak sama nicknya. Kami bergerak ke Fulan yang 2 terus seperti itu. Bagaimana cara nyocokkan? Bisa jadi mungkin ada yang supaya dia valid Pak. Misal kan ini kalau kalau pengurus mungkin lebih mudah Pak ya, karena mungkin terorganisir. Nah yang anggota ini kan nama bisa saja nama saja. Itu gimana cara memverifikasi, meyakinkan bahwa data valid dia adalah anggota partai ini? Baik, terima kasih, menarik, bagus pertanyaannya. Jadi ini merupakan tahap lanjutan dari proses verifikasi administrasi. Jadi pada saat kita proses verifikasi administrasi bulan yang lalu, itu ada
pencocokan keabsahan KTP dan KTA. Iya. Nah, KTP dan KTA jika dia sudah memenuhi syarat, maka itu kemudian yang akan digenerate menjadi lembar kerja. Jadi kami dibekali dengan lembar kerja yang sudah menjadi turunan dari data-data yang ada berdasarkan verifikasi administrasi. Nah, seperti itu. Jadi bukan dia berdiri sendiri. Nama fulan tadi itu merupakan bagian yang utuh dari proses verifikasi administrasi yang lalu, di mana kami nanti akan membawa lembar kerja. Jadi lembar kerja yang dimiliki oleh KPU ini akan dicocokkan dengan dokumen yang dimiliki oleh anggota yang dimaksud, begitu. Jadi sudah ada dokumen untuk membuktikan ya. Ada NIK, nama sama NIK. Betul. Nama sama NIK ya. Iya. Tugas kami mencocokkan apakah sesuai yang lembar kerja ini disandingkan dia dengan dokumen yang beliau pegang. Nah, ketika dia sesuai, maka kami tinggal menindaklanjutinya. Berarti untuk anggota ini menarik. Udah berapa lama Pak? Udah berapa hari ini turun perpak untuk anggota parpol ini? Ya, jadi berdasarkan keputusan KPU nomor 38 terakhir, perubahan dalam pedoman teknis kami melakukan verifikasi ini, itu kami mulai dari tanggal 16 sampai dengan 4 November. Ya, kemudian 16 dan 17 untuk di Lombok Timur, Oktober kami gunakan untuk melakukan verifikasi faktual kepengurusan. Kemudian tanggal 18 sampai dengan tanggal 4 November nanti, termasuk hari ini, merupakan verifikasi faktual keanggotaan. Yang paling sulit anggota Pak ya? Yang paling sulit, kalau kita bilang sulit, ya artinya apa ya, sebarannya kan luas ya. Bisa jadi dia di satu kecamatan, Bang Sir ya, tapi dia satunya di utara, satunya di selatan gitu. Jadi satu kecamatan, tapi nanti dia ini apa, hendak mempermudah KPU, misal parpol minta dikumpulkan di satu lokasi atau KPU jalan sendiri supaya gimana? Ini bagus lagi pertanyaannya. Manakala dalam proses verifikasi faktual KPU tidak dapat menemui anggota yang dimaksud sesuai dengan sampel, maka kami boleh berkoordinasi dengan LO pada hari dan jadwal yang kita tentukan bersama untuk menghadirkan anggota parpol tersebut di kantor tetapnya. Kemudian pada saat menghadirkan itu, jika ada juga anggota parpol yang berhalangan hadir, maka dapat menggunakan video call atau media teknologi seperti itu. Seperti itu dia. Ada kemudahan-kemudahan yang kita diberikan dari peraturan KPU itu, bahwa ketika kita sudah, tapi tetap prinsipnya harus kami verifikasi faktual langsung. Apabila tidak bisa ditemui, maka kita berkoordinasi dengan NO-nya untuk bisa dihadirkan di kantor tetapnya. Harus datang ke rumahnya langsung Pak? Harus karena itu perintah undang-undang. Oh gitu. Jadi tidak bisa ya, tidak bisa sembarangan juga Pak ya? Nelpon juga tidak bisa kalau belum turun. 1000 kali berapa parpol Pak? 9 atau? 1000 dalam satu partai itu kan minimal 1000. 1000 iya. Ada yang lebih tetapi dia sampel. Sehingga satu partai sekitar 300 ya, rata-rata 300 satu partai. Pakai sampel gitu Pak. Ya. Kemudian di Lombok Timur kami membagi menjadi 5 tim. Ya, ada tim 1, tim 2, tim 3, tim 4, tim 5. Total sampelnya berapa Pak? Total sampelnya 525 kali 5. Berapa itu? Saya kurang persis 3.000 lebih ya. 3.000-an lebih ya. Itu 25 kali 5. Sama anggota untuk KPU untuk turun verifikasi faktual itu berapa Pak? Semua SDM yang ada di KPU Lombok Timur ini jumlah kami 31 anggota KPU bersama sekretariat. Kemudian masing-masing tim 1 7 orang, kemudian tim 2 3 4 5 6 orang. Seperti itu. Bisa itu Pak dengan 31 verifikasi sekian ribu. Insya Allah bisa, karena memang sejauh ini dengan prosedur yang kita diberikan, insya Allah kami optimis sampai dengan tanggal 4 November itu bisa menuntaskan yang 3.000 lebih ini sampel. Jadi kerjanya dari pagi sampai jam berapa itu Pak verifikasi turun anggota ini? Secara aturan tidak disebutkan waktu, tetapi kami pun harus memahami kondisi masyarakat, termasuk seperti ini Bang Sir.
apakah di jam-jam antara jam 9 sampai jam 12 kira-kira anggota itu ada enggak di rumahnya? Misalnya dengan profesi petani misalnya, atau pedagang. Kadang-kadang ini yang menyebabkan kami harus pandai membaca situasi. Ya. Atau antara ba'da zuhur sama asar, ini kira-kira seperti apa? Nah, jadi tim ini sebelum turun mau kemananya itu dipelajari di situasi, sehingga teman-teman ini ada keterwakilan satu daerah yang memahami kondisi di lapangan itu. Misalnya dari Kecamatan Terare, karakteristik masyarakatnya seperti apa. Ya, itu kira-kira juga yang harus dipahami oleh tim yang ini. Jadi banyak tantangan juga dihadapi di lapangan ini, Pak. Kalau boleh curhat sedikit, seperti apa cerita di lapangan itu, Pak, ketika verifikasi, khususnya anggota ini, import lebih itu di verifikasi anggota, Pak ya? Betul. Ada yang sampai nggak ketemu, nyasar atau bagaimana itu? Ya, begini dia yang menarik sebagai pengalaman. Pertama, alamat yang ada di datanya anggota ini umum, tidak dia sampai ke RT RW. Kemarin itu kami misalnya di satu tempat yang kita sebut misalnya namanya Greneng. Greneng ini apakah ini dusun apa kan begitu, tidak, hanya kami pergi ke di mana bertanya kemudian kepada masyarakat, di mana ini Greneng, oh di sana ada masjid nanti tandanya gitu kan. Kita pergi sampai di sana, oh betul. Kemudian sampai di lokasi kita bertanya kepada masyarakat, ada enggak namanya Fulanah misalnya, tidak ada. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, dengan apa ya, cuaca yang tidak menentu ini, masya Allah luar biasa, menambah semangat kita ini dengan hujan sewaktu-waktu hujan, tapi saya sama teman tetap semangat karena insya Allah ini akan menjadi bagian dari ibadah kita. Mudah-mudahan Allah menerima semua langkah kaki apa yang kita lakukan ini semata-mata untuk kita beribadah kepada Allah dengan cara ini. Kira-kira begitu Pak perjalanannya. Jadi tambah teman, ada tantangan kayak apa, melakukan perjalanan dengan banyak tantangan. Kayak kita traveling. Kayak traveling. Iya, betul. Iya, traveling ke kampung-kampung. Ke kampung-kampung. Dan yang apa namanya ya, yang kami rasakan itu suasana di masyarakat ini kita bisa tahu. Jadi alhamdulillah yang membuat kami apa namanya, yang membuat kita jeda itu di mana azan ada masjid kan, kita bisa jeda itu, kita manfaatkan juga untuk bertanya. Ya, kadang-kadang kita minta di mana dusun. Yang berikutnya adalah kami dapatkan betapa luas juga wilayah Lombok Timur. Iya, satu kecamatan luas sekali. Mungkin dia. Tidak jauh beda sama jadi reporter, Pak, jadi lapangan, mencari ke lapangan gitu. Jadi perjuangan anggota KPU di masa verifikasi faktual ini cukup berat dan menantang ya tentunya, khususnya di KPU Kabupaten yang harus turun langsung ke lapangan demi mensukseskan pemilihan kepala daerah sampai pemilihan presiden dan wakil rakyat kita di parlemen nanti. Perjuangan anggota KPU ini tidak kecil dan kita patut apresiasi. Nah, Pak, kita lanjut ke tahap selanjutnya. Setelah verifikasi faktual, tentunya next tahapnya apa ini, Pak? Ya, jadi secara, kalau tadi saya sudah sebutkan PKPU 3 tahun 2022 itu terkait jadwal dan tahapan penyelenggaraan pemilu tahun 2024. Itu saat ini kita masuk ke tahap pendaftaran verifikasi penetapan partai politik. Ini tahapannya berakhir nanti tanggal 14 Desember. Kemudian beberapa minggu ke depan ini kita akan masuk ke tahap penentuan jumlah kursi dan pengalokasian dapil, pengalokasian kursi dan penentuan jumlah dapil. Nah, ini yang kita masih menunggu DAK 2 ya, daftar agregat kependudukan per kecamatan, karena itu akan mempengaruhi
Dapil ini merupakan kecamatan atau gabungan kecamatan jika di kabupaten. Nah, saat ini di Lombok Timur ini kan ada 5 dapil. Dapil 1 Labuan Haji, Selong, Suradaga, Sukamulia. Kemudian dapil 2 Sakra Barat, Sakra Timur, Keruak, Jirwaru. Dapil 3 Terara, Montong Gading, Sikur. Dapil 4 Mas Bage, Pringgasile, Aimel. Waktu itu belum mekar ya, Imam Jelenek. Kemudian dapil 5 Wanasaba, Swele, Pringgabaya, Sembelia, Sembalun. Nah, itu yang 50 kursi Pak ya di Lombok. 50 kursi. Ya, alokasi kursinya dapil 1 itu 10, dapil 2 itu 12, dapil 3 8, dapil 4, dapil 5 10. Nah, seperti itu. Nah, ini yang menarik Pak bagi para caleg tentunya. Potensi penambahan dapil sama kursi. Tentunya kalau bagi calon legislatif tambah kursi tambah bagus kan untuk peluang jadi anggota legislatif bersaing. Nah, kira-kira dengan Lombok Timur sebagai daerah dengan jumlah penduduk populasi terbesar, potensi menambah dapil sama kursi seberapa besar itu Pak? Dan kira-kira akan menambah jadi berapa? Apakah 60 mungkin? Baik, berapa? Terima kasih. Ini pertanyaan yang bagus juga ya. Jadi berdasarkan Undang-Undang 7 tahun 2017 itu, untuk alokasi kursi di DPR di kabupaten kota untuk jumlah penduduk 1 juta sampai dengan 3 juta itu 50 kursi. Sehingga karena penduduknya Lombok Timur ini mencapai 1,3 juta, jadi tetap dia ini 50. Ya, kecuali nanti sudah 3,5 juta penduduknya bisa lebih. Jadi sepanjang masih penduduknya kisaran 1 sampai 3 juta itu masih dia 50 kursi. Akan tetapi terkait dengan dapil, nah penetapan dapil ini yang fluktuatif bisa jadi berubah, perubahan. Ya, mengapa saya sampaikan demikian? Karena salah satu variabel itu jumlah penduduk. Jadi ini nanti akan ada kajian lebih lanjut seperti apa kita akan menghitung jumlah penduduk di satu dapil dengan catatan masih berdasarkan Undang-Undang 7 di satu dapil itu minimal jumlah kursinya 3, maksimal 12. Nanti misalnya dapil 2 tadi, jika setelah dihitung kan 12 kursi, jumlah penduduknya itu menyebabkan kursinya sudah tidak bisa 12 tapi malah bisa menjadi 15, itu otomatis akan menjadi 2 dapil. 2 dapil ya. Ya seperti itu. Jadi potensinya kalau dapil bisa bertambah. Kalau dapil bisa berubah. Tapi kursi masih berat Pak ya? Iya, berat sekali. Jatah kursi. Jatah kursi di Dewan bisa berubah gitu. Bisa. Jadi bahasanya bisa berubah. Bisa berubah. Ya, gitu. Tapi susah untuk berkurang Pak ya? Kalau berkurang kecil. Kenapa kecil? Karena ini kan jumlah penduduknya, kemudian luas wilayah dan beberapa variabel lain itu kecil kemungkinan untuk dia menjadi di bawah 5 begitu. Karena 5 ini saja kan sudah sangat ketat ya, seperti saya sampaikan tadi, di dapil 2 itu sudah maksimal. Sehingga jika penduduknya nanti di dapil 2 ini mencapai lebih dari 12 kursi itu, maka harus mekarkan dia menjadi 2 dapil. Karena kursinya ini tidak bisa dia berhenti sampai di 12 begitu. Contoh kasus, ini contoh kasus mengapa kemudian dapil untuk DPR RI itu ada dapil 1 Pulau Sumbawa, dapil 2 Pulau Lombok untuk NTB. Karena waktu alokasi kursi tahun 2014 itu dengan jumlah penduduk masih dia 10 kursi. 10 kursi. Ya, kemudian setelah berkembang tahun 2019 itu dihitung ternyata jatah kursinya 11. Maka tidak bisa dia satu dapil 11 kursi. Karena maksimal untuk DPR RI 10 kursi. Maka dibuatlah dapil Sumbawa, dapil 1 NTB itu 3 kursi, kemudian di dapil 2 Lomboknya 8 kursi. 8 tambah 3 11. 11. Iya.
Kira-kira seperti itu. Kalau TPS kita di sini sama potensi jumlah suara yang akan diperebutkan oleh calon legislator, dan kepala daerah, bahkan calon presiden berapa di Lombok Timur ini? Pertama saya ingin menyampaikan bahwa angka partisipasi pemilih pada tahun 2019 yang lalu itu mencapai 80,08%. Jadi artinya dari DPT kita saat itu 906094 itu 80% lebih yang hadir ke TPS menggunakan hak pilihnya. Nah, berapa jumlah TPS kita pada pemilu tahun 2019 itu 3839. 3.839 TPS. Kemudian seiring dengan perkembangan kita saat ini di Lombok Timur, di mana jumlah pemilih terakhir berdasarkan DPB ya, setiap bulan kami ada pemutahiran data pemilih berkelanjutan, itu mencapai 920.029. Ini akan diproyeksikan bertambah terus, di mana kita ketahui untuk pemilih pemula itu kan di SMK negeri swasta, SMA negeri swasta di Lombok Timur ini, kemudian madrasah aliyah negeri swasta itu, dan penduduk yang masuk, ada banyak potensi-potensi yang menyebabkan bertambahnya pemilih. Sehingga kami memproyeksikan pemilih kita nanti sekitar 1.005.000. 1.005.000. Kemudian jumlah TPS yang kami proyeksikan 4.321 TPS. Bertambah ke 1.000 atau berapa? Bertambah ratusan ya, dari 3839 menjadi sekian 4.000-an. Jadi cukup banyak ini Pak yang harus dikerjakan. Nah, ini kan nyambung soal data pemilu, ini kan tantangannya tahun 2024 ini cukup besar Pak ya. Ada mulai tahun ini sudah mulai sibuk, tahun 2023 tambah sibuk, dan puncak kesibukan 2024. Dan itu kan semua kepentingan ada di situ, karena pelaksanaan pemilihan legislatif, DPRD kabupaten kota, provinsi, pemilihan kepala daerah, DPD, DPR RI, sampai pemilihan presiden. Ini dalam satu rentan waktu yang bersamaan itu Pak. Nah ini gimana Pak? Tantangannya cukup besar juga ini, bisa gimana menghadapi tantangan? Apa saja tantangannya Pak? Tentu kalau kita berbicara pemilu dan pilkada, sekarang ini kan istilahnya pemilu yang akan dilaksanakan nanti pada tanggal 14 Februari tahun 2024 hari Rabu. Itu kita memilih 5 surat suara nanti. Presiden, wakil presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota. Sekitar 9 bulan setelah itu akan dilaksanakan pilkada. Tentu kalau kita bicara tantangan-tantangan, kegiatan-kegiatan seperti yang kami laksanakan ini pasti ada tantangannya, pasti ada hambatan-hambatannya. Tapi sepanjang itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan, hal-hal yang kami lebih awal melakukan mitigasi, kira-kira potensi masalahnya di mana, kita mencari persiapan proyeksi untuk kira-kira menghadapinya. Ya, tantangan-tantangannya seperti yang saya sampaikan tadi, misalnya dengan sebaran jumlah 4.321 TPS, ini dengan luas wilayah, kita membutuhkan SDM yang cukup banyak. Kalau di satu TPS itu ada 7, bagaimana ketersediaan SDM kita untuk masyarakat Lombok Timur? Kemudian salah satu yang ini belum menjadi kita masih menunggu, mudah-mudahan jadi, bahwa ada pembatasan usia untuk PPK, PPS, KPPS ini jangan tidak melebihi 50. Ya, jadi 17 sampai dengan 50, kira-kira seperti itu. Kemudian yang kedua, untuk mengatasi tantangan termasuk kebutuhan SDM itu, kami diharapkan untuk dapat bekerja sama dengan institusi pendidikan, lembaga-lembaga pendidikan, perguruan tinggi, Pak. Ya, perguruan tinggi, bagaimana adik-adik kita yang masih menjadi mahasiswa maupun fresh graduate itu bisa
bersama-sama dengan KPU dalam proses nanti mensukseskan pemilu tahun 2024. Jadi relawan dan volunteer itu. Relawan demokrasi ada, kemudian menjadi bagian dari badan ad hoc, misalnya ingin menjadi PPK di kecamatan, PPS di tingkat desa, dan nanti di KPPS menjadi anggota KPPS di TPS. Pada relawan demokrasi juga Pak? Setiap pemilu 2019 yang lalu dimulai itu ada istilah relawan demokrasi, kita singkat dengan relasi, yang mana relasi ini ada di 10 basis. Misalnya basis marginal, basis pemuda, basis agama. Misalnya kita basis agama tadi ada kegiatan-kegiatan pengajian, taklim, relawan kita di situ turun ikut mensosialisasikan tentang pelaksanaan pemilu. Di basis pemuda ada kegiatan-kegiatan pemuda seperti apa. Oh, dia nggak ikut dalam proses kegiatan pemilu pemungutan suara apa, enggak dilibatkan seperti itu. Mereka ini kan sebagai pemilih. Tapi dalam konteks kegiatan-kegiatan KPU ini untuk mensosialisasikan. Dalam konteks bagaimana pelaksanaan pemilu itu dapat tersosialisasikan, tersebarluaskan. Keterbatasan KPU di sumber daya manusia tadi, maka kami akan melibatkan banyak pihak. Seperti itu dia. Ya, relawan. Nah, tapi Pak, ini banyak pihak yang menilai nanti salah satu tantangan terbesar itu di pemilu 2024 ini akan banyak irisan Pak, karena dalam waktu hampir bersamaan antara pemilihan umum tadi pilpres maupun legislatif itu sama pilkada, dalam waktu rentang bersama pasti akan ada sengketa karena itu masa. Nah itu gimana itu Pak menghadapi dinamika? Tentunya kan banyak sekali dinamika yang terjadi ketika sebelum-sebelumnya Pak. Dan itu bagaimana menghadapi sengketa dan sebagainya, tidak sampai persiapan dari KPU lah untuk menghadapi semacam itu. Betul, ya. Jadi pertama memang bagaimana kami mensosialisasikan tahapan dan jadwal. Jadi sengketa ini kan adanya karena perbedaan tafsir, kemudian ada ketidakterbukaan kesannya, sehingga ini yang kemudian kami memasifkan sosialisasi, jadwal, tahapan, kapan saatnya. Termasuk tadi kalau kita berbicara terkait dengan pemilu dan pilkada, dengan rentang waktu yang 9 bulan itu, selesai dulu pelaksanaan pemilu, selesai sengketanya, sudah ada jumlah kursi, baru bisa pencalonan untuk pilkada. Karena untuk bisa pilkada itu kan pasangan calon ini diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik, kemudian ada juga jalur perseorangan. Nah, harus selesai dulu pemilunya sehingga mendapatkan alokasi kursi berapa, itu yang bisa mencalonkan pasangan calon. Calon. Kira-kira seperti itu. Jadi kami mulai dari sosialisasi. Jadi bagaimana sosialisasi menyampaikan informasi yang berkaitan dengan pemilu ini kepada seluruh masyarakat, seperti itu. Nah, berarti udah termasuk kemungkinan terburuk kan. Namanya politik itu sangat dinamis Pak. Jadi ada yang sampai itu sudah termasuk diperhitungkan Pak. Pertama, setiap kami melakukan satu kegiatan senantiasa melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah, kemudian dengan TNI Polri, kemudian dengan stakeholder. Jadi misalnya kami akan melaksanakan seperti faktual kembali ke ini kami sudah melakukan rapat koordinasi pada tanggal 14 yang lalu. Itu kami menghadirkan dari Pemda, Dinas Bakas Bangpol, Dinas PMD, kemudian kami mengundang Satpol PP, TNI, Polri. Di sana kita menyampaikan bahwa akan dilaksanakan verifikasi faktual kepengurusan keanggotaan dari tanggal 15 sampai dengan tanggal 4 November. Sehingga kami mohon dukungan bagaimana Dinas PMD bisa menyampaikan ini kepada pemerintah desa, pemerintah kecamatan, supaya kami ini turun mohon didukung bantuannya seperti apa. Artinya tidak tiba-tiba nanti kami turun masyarakatnya kaget kan, bukan mendapatkan data tapi malah menjauh misalnya. Dan apa yang kami alami ini kami rasakan bahwa
masyarakat rupanya sudah tersosialisasikan melalui pemerintah daerah tadi, sudah bersurat kepada desa-desa bahwa KPU memiliki kegiatan yang mana kala nanti ada yang datang bahwa itu memang sudah merupakan bagian dari yang sudah terinformasikan. Seperti itu. Pak Ketua, saya bicara lebih spesifik ke politik Lombok Timur ini. Ini dengan melihat, ini bagian dari mitigasi juga Pak. Melihat petanya sekarang kan incumbent mungkin sudah tidak bisa maju lagi kan yang bupati yang saat ini. Dan tentunya peluang bagi banyak calon untuk bersaing. Nah, istilah kerennya persaingan bebas ini, meskipun ada satu wakil yang bisa nyalon. Nah, artinya tingkat seperti apa dinamika pembacaan dari KPU untuk pilkada di Lombok Timur ini, dan tentunya kita tahu ketika ada persaingan cukup terbuka ini dinamikanya jauh lebih tinggi Pak. Ya. Jadi potensi pelanggarannya, kemudian potensi termasuk money politik dan sebagainya, kan kita pengen demokrasi yang jujur Pak ya. Tentunya semua harapan kita. Nah, gimana Pak, ini termasuk potensi konfliknya Pak yang cukup seperti apalah dengan saya duga-duga. Iya. Seperti apa? Terima kasih pertanyaannya dari ya, jadi memang kalau kami dari KPU ini pada prinsipnya bahwa bagaimana penyelenggaraan pemilu dan pemilu kada itu berjalan dengan lancar. Kemudian prinsip-prinsipnya kan langsung umum, bebas, rahasia. Jadi kalau kami di KPU ini bagaimana meningkatkan sebanyak-banyaknya setinggi partisipasi pemilih. Ya. Terkait nanti proses kampanye itu ada masa kampanyenya. Di tanggal 28 November sampai dengan tanggal 10 Februari tahun 2024, kan seperti itu ya, 28 November 2023 sampai 10. Nah, adapun terkait dengan pilkada, karena memang belum tahapan. Ya, tahapannya nanti sekitar Maret tahun 2024, baru tahapan pilkada itu, sehingga memang kami masih fokus di dalam bagaimana pemilu ini sukses, ya, seperti itu. Pilpres ya. Tapi ya ini kita ngomong ke depan aja sih Pak. Artinya sudah dipetakan juga kan itu potensi-potensi itu Pak ya. Kalau terkait dengan itu memang kalau kami memang karena kami ini kan teknis, penyelenggara teknis. Teknis ini bagaimana penyiapan logistik, tadi penyiapan TPS. Fokus kami lebih ke sana. Bagaimana dengan pemilih yang kami proyeksi 1.500.000 tadi. Penyediaan surat suaranya, SDM sebagai KPPS, itu lebih ke sana kami berbicara. Terkait dengan pencalonan, nanti kalau tahapannya kan ada syarat calon, ada syarat pencalonan. Jadi kami sederhananya lebih kepada teknis ya. Jadi bersistem semua Pak ya? Iya betul. Tapi kan dalam setiap pilkada dari pengalaman kita sebelum-sebelumnya kan KPU ini jadi sentral Pak. Semua calon berkepentingan, juga tekanan biasanya ke KPU besar juga kan kala itu misalnya. Iya, sepanjang betul, sepanjang salah sedikit aja, misal beda warna misalnya. Iya. Itu bisa jadi masalah. Itu gimana itu Pak? Yang kami laksanakan ini kan melaksanakan peraturan perundang-undangan, salah satu PKPU. Misalnya syarat untuk menjadi calon itu apa? Ada KTP-nya misalnya. Kemudian ada LHKPN-nya, dan sepanjang itu ya kami laksanakan, insya Allah lah. Gitu, ya. Itu yang kami pahami ya, karena yang dapat kami informasikan sebenarnya bahwa pada tahun 2018 Lombok Timur tercatat sebagai kabupaten terawan di Indonesia. Sehingga komitmen kami pada saat kami dilantik tahun 2019 itu bagaimana kita mengembalikan citra bahwa Lombok Timur itu menjadi daerah yang damai, yang sukses dalam melaksanakan pemilu. Alhamdulillah pemilu 2019 itu kami dengan dukungan dari pemerintah daerah, TNI Polri dan masyarakat dapat mewujudkan pemilu yang damai, yang lancar, yang sukses di Kabupaten Lombok Timur. Luar biasa Pak. Ini tentunya butuh upaya sungguh-sungguh dari semua KPU saat ini Pak ya. Alhamdulillah. Mungkin ada closing statement dari Pak Ketua KPU untuk di akhir.
dialog kita ini. Iya. Bagaimana harapannya untuk pemilihan kepala daerah, pemilu dan kepala daerah 2024 ini, Pak? Ya, terima kasih. Kami dari KPU Kabupaten Lombok Timur saat ini dalam tahapan verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan, dan kami sangat berharap kepada seluruh masyarakat yang menjadi bagian dari anggota partai politik untuk dapat memberikan dukungan berupa kedatangan kami dan tim verifikator faktual ke tempat Bapak Ibu masing-masing, dapat untuk didukung dengan menyampaikan dokumen dan informasi yang sebenar-benarnya. Terima kasih. Luar biasa. Terima kasih Pak Ketua sudah meluangkan waktu buat kami untuk berdialog bersama tribunlombok.com, dan ini menjadi harapan kita semua, pemilihan kepala daerah atau pesta politik, pesta rakyat ini betul-betul berjalan dengan lancar dan mencapai tujuannya, itu tujuan kesejahteraan kita bersama masyarakat Indonesia. Semoga tidak ada dinamika yang berlebihan yang sampai kita tidak mengharapkan juga proses demokrasi dicederai dengan praktik-praktik politik yang tidak bermartabat, tentu Pak Ketua ya. Baik, terima kasih Pak Ketua dan Tribuners. Sekian bincang-bincang kita dengan Ketua KPU Kabupaten Lombok Timur, Dr. M. Junaidi. Kita berjumpa lagi dalam edisi bincang-bincang tribunlombok.com edisi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.